Pak Teddy nggak gitu-gitu amat kali ngunyahnya. Iya, bisa. Itu nanti kalau kita Zoom, saya pesen di recording. Jadi kalau ada sesuatu hal dari siswa kita, kebetulan kita Zoom dengan siswa, mereka nggak ikut, mereka bisa ngambil dari YouTube. Codingnya itu dinaikin ke YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini banyak rekan-rekan yang hadir atas permintaan saya untuk membahas masalah program kelas 12 khususnya. Hari ini memang Walas kelas 12 saya harapkan ikut partisipasi karena rekan-rekan Walas adalah teman kita terdepan yang akan menjabarkan program sekolah kepada orang tua dan kepada siswa. Kemudian ada Kaprok, PKJ, RPL, dan Multimedia yang untuk tahun ini belum ada kelas 12, namun saya mengharapkan kontribusinya dan sekaligus wawasan yang didapat dari rapat kita ini untuk ke depan besok saat sudah ada kelas 12, sudah familiar dengan pertemuan-pertemuan kita yang khusus untuk kelas 12. Kemudian di grup kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan wali kelas 10 dan 11 untuk seandainya tidak ada kehalangan untuk bisa ikut, berikut rekan di TU agar informasi kita itu satu, tidak bercabang-cabang yang membuat orang tua atau siswa tidak bingung dengan informasi yang ada. Wabil khusus tentang program kelas. Itulah sekilas antar saya sama. Kemudian kita kemarin sudah rapat 11-12 PP yang terlibat persen yang sama, diantaranya adalah masalah 12. Nah, hari ini lanjutannya bagaimana cukup mati sehingga anak-anak yang termasuk belum lulus standar yang kita harapkan dan masih ada yang belum ikut, semua masuk kategori standar lulus presentasi. Walaupun nanti terjadi penurunan standar yang kita harapkan, setidak-tidaknya siswa kita fasilitasi untuk punya wawasan bagaimana nanti mereka saat lulus berhadapan dengan dunia luar, wabil khusus pada dunia industri dan usaha. Sementara itu pengantar saya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Tommy untuk masalah penjadwalan dan pembahasan tentang program kita. Yang jelas ada program untuk PKL atau pemagangan lanjut. Ini adalah tahun ketiga. Dengan harapan sekolah, program ini bisa diikuti oleh semua siswa
sehingga kelulusan mereka tidak terhambat di saat ada pengumuman kelulusan. Seperti tahun-tahun yang kemarin, masih banyak siswa kita yang mengakhiri tahun ajaran belum menyelesaikan lanjutan, belum menyelesaikan tugas-tugas yang kebijakan kita akhirnya ijazahnya tertahan 6 bulan. Gitu. Mudah-mudahan tahun kita kelas 12 kita fasilitasi dengan lebih baik. Kalau kita gitu kan, sehingga siswa 12 mengakhirinya dengan baik. Seragam informasi, saya dapat arahan dari Dinas Paguyuban Kepala Sekolah se-Jakarta Pusat 2, SMK Jakarta Pusat 2, bahwa UKK tahun ini tetap dilaksanakan. Dengan catatan, Dinas mengharapkan dalam program LSP 1 khususnya. Pada kenyataannya, saya untuk UKK ini TKR, pemasaran dan akuntansi diupayakan sebagiannya ikut pada jejaring LSP yang ada, walaupun jumlahnya tidak semua. Minimal kontrol partisipasi dalam program Dinas LSP. Apakah nanti perkembangannya kita mengikuti LSP 2 atau LSP 3, yang pasti kebijakan kita ikut jejaring LSP 1, sisanya persentase yang banyak kita akan mengadakan UKK mandiri. Seperti tahun yang lalu, sampai dengan hari ini tidak ada petunjuk untuk UKK di sekolah. Artinya pilihan soalnya tidak ada, apakah menggunakan penguji eksternal juga belum ada. Saya sementara mengambil kebijakan tetap kita mengadakan UKK mandiri seperti tahun lalu, yang artinya pengujinya adalah penguji-penguji internal. Itu untuk UKK. Kemudian untuk ujian praktek normatif adatif, sementara kita hanya memilih beberapa pelajaran, salah satunya harapan saya yang wajib adalah agama. Kemungkinan nanti materi BP kita masukkan dalam ujian praktek, khususnya adalah persiapan siswa-siswa kita untuk menghadapi melamar kerja, seperti beberapa tahun yang sudah kita laksanakan. Mengenai ujian sekolah, informasi resmi yang sudah kita terima, ujian sekolah diadakan di level paguyuban, artinya di level Jakarta Pusat. Apakah Jakarta Pusat 1 bersama dengan Jakarta Pusat 2, sampai hari ini saya belum dapat kepastian. Yang jelas, permintaan dari Sudin dan Dinas, minimal ujian sekolah dikoordinir oleh Rayon atau Paguyuban SMK Jakarta Pusat 2. Pelaksanaannya, pengawasannya murni oleh pihak sekolah. Nah, dari ujian sekolah ini mungkin menjadi bahasan kita di forum ini nanti, yang sifatnya tidak lagi pembelajaran normal, pelatihan-pelatihan soal, ujian-ujian sekolah itu sudah pernah ada. Karena kemungkinan besar materinya adalah mirip atau sama dengan cara seperti ujian-ujian yang tahun-tahun sebelumnya.
Untuk ujian nasional jelas tidak ada, tidak ada lagi. Sehingga program kita hanya tinggal mempersiapkan UK, mempersiapkan US dengan cara latihan soal, kemudian untuk pemanggangan tahap 2 atau tahap akhir atau PKL kedua. Ujian praktek teknisnya kita bahas hari ini, apakah cuma agama saja atau BP atau ada tambah lagi, atau detailnya bagaimana itu yang akan dihadapi oleh siswa kita. Termasuk di dalamnya ada spesial penanganan siswa kita yang hendak ke perguruan tinggi. Kira-kira poinnya itu. Saya kira sementara informasi dari dinas dan sudin yang sudah saya terima dan teman-teman semua tahu. Kita kemarin sudah sudah mengetahui bahwa untuk kita internal kita tahun 2012 itu ada kalau nggak salah mengakhiri KBM normal sampai di bulan apa tadi? Itu di untuk kelas 12 Februari akhir. Berarti kita kelas 12 masih PJJ atau KBM normal dengan jadwal yang normal sampai dengan akhir Februari. Nah, menghadapi US yang kalau nggak salah Maret, kan? Mungkin di Februari ini kita ada perubahan jadwal, nanti tergantung dari rapat kita pada hari ini. Selebihnya secara teknis, mungkin saya serahkan Pak Sondi mengenai jadwal dan pembahasan detail teknis apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita, dengan harapan orang tua juga mengetahui program daripada sekolah kita. Satu lagi tambahan, saya mencoba mencari informasi apakah kita mungkin mengadakan pelepasan siswa. Kemarin kita sudah share kemungkinan biaya untuk persiapan ujian. Di dalamnya saya mencoba cari informasi bagaimana pelepasan, kalau bisa seperti tahun lalu, yaitu ke Lombok yang naik pesawat. Mengingat situasi COVID ini, saya tidak akan ke orang tua mengenai pelepasan ke Lombok. Jadi untuk situasi ini saya kira pelepasan ke luar kota atau ke dalam kota atau di sekolah sementara masih belum saya putuskan, minimal seperti tahun lalu tidak ada pelepasan khusus. Saya kira hal itu yang perlu kita semua tahu untuk menjadi pembahasan pada siang ini. Satu lagi yang ketinggalan, AKM Mandiri. Nah, ini kemarin timnya saya serahkan ke Pak Dede. Pak Dede, untuk AKM Mandiri kelas 12, apakah mungkin kita laksanakan tahun ini? AKM Mandiri. Teknisnya AKM Mandiri ini tidak pada standar tertentu atau standar khusus. Saya mengharapkan AKM Mandiri ini kita bisa laksanakan minimal 2 kali. Dengan soal kita bisa copy paste dari soal-soal yang ada. Banyak teman-teman kita punya soal-soal AKM. Kita AKM Mandiri yang mungkin berkaitan dengan karakter mereka setelah lulus. Saya harapkan Pak Dede nanti menunjuk kawannya khusus untuk mempersiapkan AKM Mandiri. Ini mempunyai nilai lebih. Satu, di mata dinas kita ada apresiasi khusus kalau AKM Mandiri kita bisa laksanakan. Yang kedua, kepada orang tua juga biar tahu bahwa
sekolah sudah mencoba mengadopsi program atau rencana program yang AKM nasional dibatalkan, tapi kita tetap laksanakan karena fungsinya yang relatif bagus, muncul fasilitasi kita memungkinkan untuk mengadakan AKM mandiri. Hanya kesulitannya adalah persiapan soal dan cara penilaian, gitu. Salah buat saya, namun setidak-tidaknya kita berupaya mempunyai fasilitas khusus yang diminta atau direncanakan oleh kementerian, namun bisa berdampak kepada anak khususnya dan diketahui oleh masyarakat atau orang tua. Saya kira itu hal-hal yang perlu teman-teman tahu. Sedangkan teknisnya kita mau sepakat gimana, saya serahkan ke Pak Tondi mengenai penjadwalan dan pembahasan mengenai detail-detail persiapan kita dengan program kita tadi. Terima kasih, silakan Pak Tondi. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini saya masih hubungin dulu ke Zoom ya tentang program kita. Sebenarnya udah rapat yang kemarin kita sudah bahas ya. Bapak Ibu ada yang punya HP sudah pernah di-share di grup. Grup Alas kalau nggak salah ya. Ada nggak Bapak Ibu? Hah? Jadwal. Ya, kita kan punya rencana Bapak Ibu, ini saya gabungan ya. Kita bisa dulu biar Bapak Ibu semua bisa melihat. Sekarang kita ada di bulan Februari ya. Khususnya Bapak Ibu kelas 12 Walas nih. Walas siapa? Bu Desti, Bu Udi, sama Bu Merlis. Bu Yayan, siapa lagi? Bu Rani. Ya. Untuk anak didiknya yang sudah mulai, yang mau melanjutkan kuliah, disarankan mulai dari tanggal 7, kita sepakat tanggal 10 terakhir, ya, berarti hari itu, ya. Itu sudah mulai pembuatan akun ujian masuk perguruan tinggi. Ya, memang kita batasnya tanggal 12, ya. Tapi kita sepakat tanggal 10 karena nanti mungkin banyak anak yang nanya-nanya malah molor. Kelewat pembuatan akun, maka anak itu tidak akan masuk pada saat nanti pendaftaran SBMPTN. Ya, ini di minggu ini. Ya. Lalu di minggu depannya, ini tinggal minggu pendaftaran SNPTN. SNPTN itu jalur undangan ya. Nah, di tanggal mulai memilih sekolah pendaftarannya. Ya. Sekolah dan jurusan. Dan perlu diingat, apabila pemilihan sekolahnya pengen terima sekolahnya jauh, misalkan di Rian Jaya, nah pahit-pahitnya gitu ya, dia diterima diambil. Sekali lagi bisa ikut jalur SBM. Jadi kalau dia perguruan tinggi tahun depan baru bisa. Dan nama sekolah kita juga jadi kurang bagus karena sudah terima anaknya tapi nggak diambil. Kita akan pilih yang memang benar-benar dia kalau terpilih pasti diambil gitu. Ya, kalau enggak ya nanti dia ikut yang SBMPTN. Makanya selain pendaftaran SNPTN, SBMPTN juga ikut juga. Ya. Lalu akhir bulan ini khusus 12 dulu ya Bapak Ibu. Kita berakhir ke bulan Maret. Yang kemarin dalam planningnya awal Maret kita sudah mulai PTS. Kalau kemarin PTS kelas 1, kelas 2, tapi sekarang kelas 3 kita ikutkan. Pertama, kedua,
ini adalah untuk kepentingan nilai semester 6 ya. Jadi 1 Maret ini sudah mulai PTS, jadi mau diingatkan kelas 12. Lalu setelah PTS selesai, nanti kita ada lagi di 15 Maret ujian prakteknya ya, sama SBMPTN ya, apa ya namanya, pengumuman SBMPTN ya, ini di 15 Maret. Nah, SBMPTN di 15 Maret pengumumannya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, jadwal kita ini ujian praktek yang rencananya di 15 Maret ini masih tentatif ya, kita masih nunggu keputusan dari dinas kapan kita mulai ujian prakteknya ya, kapan nanti ujian kemungkinan adanya di bulan Maret ya. Nah, setelah ujian bulan Maret ya, di April itu anak sudah full kelas 12 masalah apa namanya, perguruan tinggi, ataupun kalau nanti kita mau mengadakan AKM mungkin di sekitar 19 April ya. Nah, di April ini mulainya ujian tulis berbasis komputer tahap 1 untuk yang mengikuti jalur SNPTN. Ya, SBMPTN. Nah, di apa namanya, di bulan Maret ini kelas 12 program yang kuliah dan program yang kerja. Kalau tadi saya banyak lebih fokuskan kepada yang kuliah karena waktu sudah mepet ya, kuliah jangan sampai telat. Nah, di sini ada jadwal home learning di bulan Maret. Jadi setelah PTS kita sudah mulai melakukan jadwal home learning untuk persiapan bekerja. Tadi saya sebutkan ada persiapan buat kuliah, kalau ini ada persiapan buat bekerja. Nah, dari setelah PTS itu materinya adalah materi mengenai pekerjaan ataupun bisa juga materi ujian UKK. Kita belum tahu jadwalnya ini kapan mulainya, ya. Tapi kita sudah mempersiapkan. Nah, model HL-nya bagaimana? Model HL-nya ini nanti di bulan Maret kita sudah fokuskan kepada materi-materi ujian sekolah dan materi ujian UKK. Ya. Materi ujian sekolah kemungkinan juga akan diperkecil, yaitu materi-materi ujian yang diujikan melalui rayon. Ya. Kita nggak semuanya diujikan di rayon, hanya sebagian seperti yang tahun kemarin. Mungkin yang utama kayak matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Agama ya, ada agama ya. Nah, jadi nggak semua. Nah, itu nanti yang akan dibuatkan jadwalnya di bulan Maret, jadwal JJ. Jadi jadwalnya ada dua, jadwal yang jalur kuliah dan jadwal yang untuk bekerja kalau PJJ plus bang. Nah, kalau yang jadwal kuliah itu materinya materi untuk SBMPTN ya, untuk mengikuti UTBK, yaitu kita ambil ya matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sebenarnya soalnya memang soal terapan ya, materi-materi terapan, tapi kita coba ya dengan yang kita punya ini, kita coba bisa sesuai nggak dengan UTBK ya. Nah, dari bulan Maret itulah itu materi-materi untuk kuliah. Ditambah lagi memang tetap ada, kalau nanti UKK sudah ada yang untuk kuliah ya, materi untuk UKK. Gitu. Ya.
memang untuk yang kuliah ini materi lebih banyak ya. Pertama dia untuk materi sekolah, ujian sekolah, materi yang bekerja tadi udah ya, yang bekerja ya. Jadi yang sekolah, UKK, sama materi kuliah gitu ya. Itu di bulan Maret jadwal PJJ-nya. Jadi saya minta mohon tim IT untuk membuat jadwal PJJ di bulan Maret. Jadi ada 2 ya. Jadwal buat yang kuliah, jadwal sama yang buat bekerja. Kalau yang bekerja hanya materi pekerjaan seperti yang kelas 11 sekarang modelnya. Makanya kenapa saya mundurkan kelas 3 di bulan Maret, biar kita persiapan di bulan Februari kita beli materi PKL kelas 11 seperti apa. Itu nanti yang akan kita berikan di kelas 12. Ya. Untuk bekerja, materi HL bekerja itu adanya di April ya, nanti ada perubahan, kita akan berubah. Jadi yang di bulan Maret dia persiapan dulu untuk ujian sekolah, ya. Untuk yang kuliah ya, sama yang kuliah sama yang ini juga sama. Ya. Jadi materi bekerja di kelas, nanti di bulan April ya. Untuk yang materi bekerja, materi UKK, nah takutnya gini, nanti UKK-nya nih maju nih. Makanya semua jadwal ini kita masih ngeraba-ngeraba semua. Kalau UKK karena kebijakan otonomi sekolah, bisa kita adakan kapan aja. Oh gitu. Oh, udah. Contoh SMK Negeri 3, saya dengar minggu kemarin sudah selesai UKK. Iya. Itu kebijakan otonomi daerah. Ya, khusus daerah. Berarti setelah UAS. Nah, berarti di bulan Maret nanti materinya kita fokuskan kepada ujian sekolah. Lebih banyak sih ujian sekolah ya. Bapak Ibu yang paham ya Bu, kayak Bu, siapa deh, mohon dibantu ya infonya ke Bu Di ya, mengenai PTS, mengenai tanggal 10 nanti siapa siswanya yang mau ikut kuliah. Ada lagi mau ditanya dulu nggak nih? Untuk kelas 12 dulu nih. Jadwal kan semua sudah megang, tinggal dipelajarin. Ini nanti kita ada jadwal ini Bu, di bulan Maret awal setelah PTS ya. Iya. Jadi itu sekarang kan program kita susun. Masalah dia tatap muka atau daring diserahkan kepada masing-masing guru pendidikan. Sama seperti kelas 12 ini, kelas 11. Jadi programnya masing-masing kaprok silakan buat mau kapan gitu. Jadi nggak semuanya nyatu, nanti ribet. Mendingan sendiri-sendiri. Di titik belakang ke kaprok lah yang ngatur. Gitu. Biar lebih, karena kan kaprok yang tahu. Saya nggak tahu materi apa gimana, materi pemasaran atau materi Anton. Jadi diberikan kebebasan kaprok untuk mengatur programnya, tapi itu nanti di bulan Maret. Nah sekarang seperti yang sudah saya bilang, kelas 12 persiapan soal-soal. Baik itu nanti soal buat PTS ataupun nanti soal buat US. Dari sekarang nih, bulan ini, cuma tinggal berapa minggu. Jadi nggak ada materi lagi. Materi HR udah habis. Materi tentang latihan soal. Murni. Ya, yang murni sementara di stop dulu. Isinya latihan soal. Jadi nanti kita di bulan. Berarti gurunya nggak semua dong? Kan US semua tetap masih. Kalau US masih tetap, cuman yang di rayon kan bagian aja. Nah yang di PM kan ini yang di rayon. Jadi jadwal Februari ini sampai terakhir persiapan PTS dan UN. Ya, latihan soal. Jadi nggak ada. Udah ngomong ini aja hari Rabu. Boleh. Selasa juga boleh, gimana Pak Anton? Bisa. Hari Selasa atau hari Rabu? Hari Rabu boleh. Jadi ini buat Bu Rani dan semuanya ya. Jadi hari Rabu. Hari Rabu jam 9
hari Rabu jam 9. Jadi persiapan kita undang semua kelas 12 untuk Zoom Meet. Untuk Zoom Meet itu untuk tata cara bagaimana cara beretika masuk ke video conference. Cuma itu skema acaranya. Jadi skema acaranya nanti hari Rabu jam 9 kita undang semua peserta didik kelas 12 untuk mengikuti bagaimana cara masuk ke Zoom jam 9. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah mencatat beberapa poin yang di sini. Pertama, kemarin program saya adalah program presentasi. Perlu dilaporkan bahwa anak-anak yang angkatan sekarang itu sebenarnya mentalnya sudah lebih bagus daripada siswa yang sebelumnya. Dikarenakan mereka kurangnya materi yang didapat, makanya banyak yang tidak bisa kita luluskan. Nah, untuk minggu ini, Pak Hendro, anak-anak yang tidak lolos, tetap aja mereka harus mempresentasikan ulang, hanya bimbingan secara pribadi dengan saya. Jadi mereka datang, jadi satu persatu kelompok datang dengan jadwal yang sudah saya berikan. Yang kedua, jadi tetap mereka harus menyelesaikan presentasi tersebut. Nah, saya masih punya satu lagi program presentasi untuk materinya Pak Sondi, karena tetap aja karena kekurangan materi. Seperti makanya Bu Ana ketakutan itu, dari hasil presentasi itu terlihat bahwa anak-anak tidak menguasai materi. Apalagi untuk anak akuntansi dari kelas 10, 11, 12 sebenarnya diajarkan jurnal ya, itu yang paling simpel aja, contoh paling sedikit jurnal. Tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jurnal itu seperti apa, cara mengerjakan soal seperti apa. Jadi saya punya program presentasi kedua materinya. Tapi bisa aja, tidak harus nanti ada tim penguji lagi. Jadi bisa aja, jadi saya paling minta tolong, misalnya programnya akuntansi, saya minta tolong Bu Ana aja. Jadi lakukannya paralel, simultan, sorry. Jadi bisa sehari 2 kelompok atau 3 kelompok gitu. Jadi nggak kan, karena saya ingin melihat seperti apa sih mereka gitu. Nah, sekarang melihat kekurangannya kemarin, cara menutupinya adalah kita tidak bisa seperti itu lagi. Karena kalau seperti itu lagi tidak efektif. Jadi tetap kita harus secara personal. Ya, materinya itu yang presentasi. Dan untuk materinya Pak Sony juga anak TKR itu sampai yang namanya rem aja mereka nggak paham. Jadi karena jelek banget tuh. Jadi memang tetap harus personal, nggak bisa begitu. Kemudian teknis pelaksanaan AKM, saya punya usulan sih kalau bisa dilaksanakan, karena kan nggak usah yang susah-susah sebenarnya. Jadi untuk trial dan error Pak Dede AKM, jadi kan yang sederhana aja, paling tidak kita bisa tahu. Nah, kenapa harus bisa dilaksanakan? Kalau bisa dilaksanakan sekarang, kita mau tahu kemampuan logikanya anak. Karena kan itu penting banget. Ya. Nggak usah banyak-banyak soalnya, 5 soal atau 4 soal. Kalau kesulitan, kita bisa minta misalnya dari Bu Merlis 1 soal. Itu kemudian dari, ya, kalau nggak dari buku AKM kan sudah ada. Cara penilaiannya pun juga udah ada. Jadi mereka bukan menulis menjawabnya, tapi pilihan A, B, C, D, E gitu kan. Jadi langsung tercetak nilainya. Jadi nggak perlu susah-susah. Dengan yang di buku yang udah, bukan yang bahasa profesor. Iya. Iya, makanya tinggal lihat. Jadi sebenarnya udah itu aja, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Kita bisa, soalnya saya
kemarin sudah memberikan soal literasi, saya sudah coba. Rendah banget logika anak. Hanya beberapa yang memang kalau saya cross check dengan IQ-nya itu memang, oh iya karena dia IQ-nya tinggi jadi logikanya bagus. Itu pun hanya 20%. Ya. Jadi kalau terbiasa mereka dengan soal-soal literasi dengan logika, saya berharap mereka nanti bisa ada progresnya gitu. Itu ya, jadi saya harapkan bisa dilaksanakan yang AKN. Kemudian yang apa lagi ya? Oke, UKK. Yang UKK BP. Saya nanti kolaborasinya dengan Bu Merlis. Kan kalau UKK itu kita biasanya ngetesnya interview. Nah, saya berharap nanti Bu Merlis bisa memandu pembuatan CV-nya. Nanti akan saya berikan seperti apa sih CV yang biasa di perusahaan. Ya. Kemudian nanti kalau yang interviewnya bisa juga nanti dengan beberapa guru. Nggak usah juga langsung brok semua anak datang. Kita bisa mulai dicicil. Berarti kalau dengan dicicil kita bisa melakukan pengulangan. Misalnya dia nggak lulus, dia ngulang gitu. Jadi kalau misalnya dalam berapa hari, takutnya nggak efektif juga. Pengalaman kita dan hasil dari info dari anak-anak yang sudah lulus kemarin, presentasi interview presentasi itu sangat berarti buat mereka. Jadi pada saat interview mereka jadi program-program yang kita terapkan kemarin itu buat mereka tuh sangat berharga banget. Nanti kelas 12 kita juga akan adakan psikotes lagi, Pak. Jadi psikotes yang biasa dilakukan oleh perusahaan, seperti yang kemarin kita lakukan. Nanti saya akan info ke Bu Merlis, seperti apa sih yang biasa perusahaan perlukan gitu. Itu anak pasti, saya waktu itu agak kewalahan karena hanya berdua Bunda Yudi, jadi ngoreksinya tuh minta ampun. Kalau yang sekarang kemarin yang waktu mereka ngirim CV itu udah lebih lumayan. Dibandingnya angkatan sebelumnya tuh luar biasa, mengembalikannya sampai 90%. Kalau yang sekarang paling yang saya kembalikan sudah tinggal 50%, 60%. Jadi kalau presentasi tetap terus, Pak. Tapi kita lakuinnya simultan. Jadi nggak khusus nanti kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan saya hanya mau lihat aja seperti apa sih mereka gitu. Ada lagi ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya. Saya kira kita bisa mengakhiri, sekalian kita bisa kangkal, mudah-mudahan makanannya kuat lagi ulang tahun. Nanti Pak Ujang saya kodein masih bisa disisain nggak buat dibon. Terima kasih semua rekan-rekan yang ada di sini dan yang ikut Zoom di luar. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ana,